Shalom, berjumpa lagi dalam kasih karunia Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Katakan saya sehat, saya kuat, saya makmur, saya panjang umur, saya awet muda, saya diberkati Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul Terus Tinggal dalam Kasih Karunia Tuhan, New Covenant. 2 Korintus 3 ayat yang ke-6 berkata, Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Bapak ibu saudara sekalian yang terkasih, bagi orang Yahudi hari Pentakosta adalah perayaan diberikannya hukum Taurat. Itu dirayakan 50 hari setelah hari raya Paskah. Saat Tuhan memberikan kepada bangsa Israel ke-10 perintah Tuhan di Gunung Sinai, itu terjadi 50 hari setelah mereka merayakan Paskah mereka yang pertama dan keluar dari perbudakan di Mesir. Tetapi apa yang terjadi setelah Tuhan memberikan ke-10 perintah kepada mereka pada hari pertama Pentakosta? Ada 3.000 orang mati. Keluaran 32 ayat yang ke-28. Nah, sekarang bandingkan ini dengan hari Pentakosta lainnya dalam perjanjian baru. Dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa saat Pentakosta telah tiba, Tuhan memberikan Roh Kudus, dan apakah yang terjadi? 3.000 orang diselamatkan. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41 yang memperlihatkan bahwa hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh Kudus yang ada perjanjian yang ditulis di loh hati menghidupkan. Hukum yang ditulis dan diukir pada loh batu mendatangkan kematian. Hukum itu membunuh 3.000 orang. Itulah sebabnya Rasul Paulus menyebutnya pelayanan yang memimpin kepada kematian dan pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. 2 Korintus 3 ayat yang ke-7 sampai ke-9. Di lain pihak, Roh menuntun kepada hidup, 3.000 orang diselamatkan. Jemaat Kristen dimanapun Anda berada, jika Anda menundukkan diri di bawah hukum Taurat, perjanjian lama atau Old Covenant, dengan berusaha mematuhi perintah-perintah Tuhan supaya Anda diberkati, itu akan menuntun Anda kepada kematian. Akan terjadi kematian dalam pernikahan, pelayanan, kesehatan, karir, kehidupan Anda. Tetapi jika Anda mengandalkan roh kasih karunia perjanjian baru, New Covenant, itu akan menuntun Anda kepada hidup. Anda akan melihat terobosan-terobosan dan mujizat Galatia 3 ayat yang ke-5, dan akan menghasilkan buah roh. Motivasi kita mentaati Tuhan adalah ucapan syukur sebagai orang yang tahu berterima kasih karena Dia sudah memberi kasih karunia keselamatan dan mujizat-mujizat yang lain. Jadi, jika Anda ingin diberkati, pastikanlah bahwa Anda berada di gunung yang tepat. Gereja yang sepenuhnya di perjanjian baru, yaitu perjanjian kasih karunia, bukan zigzag. Bapak ibu saudara sekalian, Anda lihat ke-10 perintah diberikan di Gunung Sinai, tetapi roh di Bukit Sion. Itulah sebabnya Alkitab berkata bahwa kamu tidak datang kepada Gunung Sinai yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kegelapan dan angin badai. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Tuhan yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Ibrani 12 ayat yang ke-18 dan 22. Tuhan memberkati Anda dari Sion, Mazmur 128 ayat yang ke-5, dan bukan Sinai. Bapak ibu saudara sekalian, jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih, karena kasih karunia Anda diselamatkan oleh iman. Efesus 2 ayat 8. Sekarang
teruslah tinggal dalam roh kasih karunia, tetaplah berada di gunung yang tepat, dan Ia akan terus menyediakan mujizat-mujizat dalam kehidupan Anda. Apa yang bisa kita renungkan dari renungan kita pada pagi hari ini? Jika Anda mengandalkan roh kasih karunia, Anda akan melihat terobosan, mujizat, kemurahan Tuhan, pemulihan, peningkatan dan pertumbuhan dalam hidup Anda. Amin. Grace to you. Tuhan Yesus berkati.